Halo semuanya, sahabat BK dimanapun kalian berada. Kita bertemu dengan layanan 5 pada bimbingan konseling kelas 8 semester 1, yaitu cara belajar efektif, efisien, dan menyenangkan. Bersama saya, Khairul Anwar. Pada saat ini, pendidikan di negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal, perkembangan teknologi di negara kita ini dari tahun ke tahun semakin pesat. Mengapa bisa menjadi demikian? Salah satunya adalah karena orang-orang di sekitar kita lebih banyak menggunakan alat-alat elektronik, lebih banyak menggunakan perkembangan teknologi, bukan untuk dijadikan sebagai sumber belajar mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan dan kesenangan. Maka dari itu, sudah saatnya kita memanfaatkan perkembangan teknologi ini sebagai salah satu sumber belajar. Mari kita upayakan untuk belajar dengan giat, secara efektif, efisien, dan tentunya menyenangkan. Mari sama-sama kita pahami dulu apa pengertian dari belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Ini diungkapkan oleh Bari Jamarah tahun 1994 pada bukunya halaman 21. Sedangkan menurut James O. Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Misalnya, seorang anak yang ingin dapat berjalan, maka ia mulai dilatih oleh orang tuanya. Merangkak, berdiri, dituntun untuk mulai melangkah, yang pada akhirnya si anak bisa mulai berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya, dan kemudian ia mulai dapat berjalan dengan sempurna. Demikian juga bila seseorang siswa ingin mengetahui, dapat serta memahami sesuatu dengan baik, maka ia harus melalui proses yang disebut proses belajar. Proses belajar akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensional atau disengaja, positif, aktif, efisien, efektif, dan fungsional. Mari sama-sama kita pelajari faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar seseorang. Belajar itu merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak berdiri sendiri. Tetapi keberhasilan belajar ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor itu bisa berasal dari dalam diri atau faktor internal dan faktor dari luar, atau biasa kita sebut dengan faktor eksternal. Yang akan kita pelajari pertama kali adalah faktor internal atau kondisi internal. Kondisi internal itu yang bagaimana? Adalah kondisi yang berasal dari dalam diri siswa, yang meliputi yang pertama adalah fisik atau jasmani. Artinya, apabila secara umum kondisi seseorang dikatakan sehat, maka akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajarnya. Ia bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa ia selesaikan saat ia dalam kondisi sakit. Yang nomor 2 adalah psikis atau kejiwaan. Artinya begini, apabila kondisi kejiwaan seseorang dalam belajarnya kurang stabil, maka akan memengaruhi aktivitas belajar, proses belajar, dan hasil belajarnya.
Contohnya adalah siswa diliputi rasa ketakutan, kecemasan akan suatu hal karena adanya konflik-konflik batin, diliputi rasa kekecewaan, serta gangguan psikis lainnya. Maka hal itu akan mengganggu proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga adalah adanya kemauan atau niat yang muncul dari dalam diri individu, dan kemauan atau niat tersebut benar-benar tulus, maka akan memengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya. Misalnya saja begini, siswa niat belajar dengan sungguh-sungguh karena belajar atau sekolah itu merupakan suatu kebutuhan diri sendiri apabila ingin mencapai masa depan yang gemilang. Siswa juga berniat bahwa saya harus menjadi orang yang sukses dan berhasil dalam sekolah dan karir saya. Saya tidak boleh bermalas-malasan dalam hidup ini. Saya harus bekerja keras. Maka niat itu nanti akan diaktualisasikan dalam bentuk upaya-upaya untuk mencapai apa yang sudah diniatkan. Yang selanjutnya adalah kecerdasan atau IQ. Faktor kecerdasan atau IQ ini juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Seseorang yang dikategorikan mempunyai IQ normal 100 sampai 110 menurut hasil psikotes, maka ia disimpulkan akan mampu mengikuti belajar di sekolah-sekolah umum dengan lancar, selama ia tidak mengalami gangguan-gangguan lainnya. Demikian juga apabila seseorang mempunyai kecerdasan di bawah normal, tentunya akan memengaruhi aktivitas dan hasil belajar di sekolah jika dibanding dengan seseorang yang berkecerdasan normal. Kondisi internal yang kelima adalah minat. Minat juga menentukan aktivitas dan hasil belajar seseorang. Minat adalah ketertarikan yang kuat terhadap objek tertentu. Apabila seseorang dalam belajarnya sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya aktivitas dan hasil belajar yang dicapai juga tidak optimal. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu seseorang terus-menerus untuk belajar mencintai, menyenangi suatu objek belajar, sehingga pada akhirnya mampu dengan seutuhnya tertarik yang kuat dan mencintai dengan setulus-tulusnya objek belajar tersebut, yang pada akhirnya motivasi belajar semakin meningkat untuk mencapai keberhasilan dalam belajarnya. Kondisi internal yang terakhir adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hasil tertentu atau suatu perbuatan. Motivasi juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Misalnya saja begini, belajar adalah suatu kebutuhan untuk masa depan dan sejenisnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal adalah dorongan yang dilakukan oleh seseorang karena adanya faktor dari luar. Contoh, hadiah atau reward. Siswa akan dapat hadiah apabila nilai hasil belajarnya di atas 80. Nah, kedua motivasi tersebut, baik itu internal dan eksternal, sudah dilaksanakan baik oleh orang tua, guru, atau satu lembaga. Alangkah baiknya seseorang memiliki motivasi internal yang kuat, sehingga aktivitas dan hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. Faktor kedua yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah kondisi eksternal.
Kondisi eksternal meliputi kondisi lingkungan di mana siswa berada. Kondisi lingkungan adalah keadaan alam sekitar siswa yang mempengaruhi kegiatan belajarnya, baik lingkungan personal maupun lingkungan material atau sarana prasarana. Kondisi eksternal tersebut yaitu yang pertama adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana penunjang keberhasilan belajar juga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang. Sarana dan prasarana ini juga bisa dari siswa dan dari lembaga pendidikan. Misalnya, di rumah mempunyai sarana dan prasarana penunjang keberhasilan belajar. Sedangkan di sekolah, sarana dan prasarana penunjang belajar juga lengkap. Maka, kemungkinan untuk mencapai hasil belajar yang maksimal akan tercapai. Sarana dan prasarana belajar misalnya buku-buku paket, buku catatan, ruang laboratorium, komputer, laptop, konek internet, hotspot, dan sejenisnya. Yang kedua adalah lingkungan sekitar. Lingkungan di mana individu tinggal dan lingkungan bermain individu akan sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar. Apabila lingkungan sekitar sangat mendukung kemajuan individu, maka keberhasilan belajar dapat tercapai. Demikian juga sebaliknya, termasuk di dalamnya adalah lingkungan bermain dan kelompok individu. Oleh sebab itu, seseorang harus bijak dalam menyikapi dirinya untuk hidup bermasyarakat. Artinya, mampu memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif. Di antaranya, yang pertama adalah belajar mandiri, yaitu sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif sendiri, bukan belajar sendiri. Kedua hal itu sangat berbeda artinya. Yang benar adalah belajar atas inisiatif diri sendiri, karena dengan begitu diri kita akan merasa teringat akan hal yang akan kita pelajari, karena kita tertarik pada hal tersebut. Cara ini adalah cara paling efektif untuk belajar, sehingga kita harus mengingatnya. Tetapi cara ini juga sangat sulit karena butuh kemauan pada dirinya sendiri. Dan kemauan itu tumbuh dengan sendirinya karena kebiasaan diri orang tersebut. Yang kedua adalah media belajar. Media belajar di sini adalah sebuah sarana kita yang akan membantu kita dalam belajar. Karena kita tinggal membaca dari media itu sehingga kita sudah tinggal memahami hal tersebut. Ini juga butuh kita cari sesuai yang akan kita pelajari. Bentuk sumber belajar banyak diantaranya seperti buku, transparansi, film dengan topik tertentu, internet, dan sebagainya. Yang terakhir adalah strategi atau cara kita belajar. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa strategi dalam belajar supaya efektif dan efisien. Di antaranya adalah sedikitnya minimal ada 10 strategi belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah siapkan buku-buku materi pelajaran yang akan dipelajari dan kumpulkan dengan rapi di atas meja belajar. Yang kedua, mulailah pelajari buku paket atau buku catatan untuk jam pertama dan seterusnya. Yang ketiga, jangan terlalu lama membaca buku pelajaran. Upayakan kira-kira 20 menit maksimal. Yang nomor 4, pahami setiap alinea materi yang dipelajari. Yang kelima, catat hal-hal yang penting dalam buku Anda. Jika belum dimengerti, maka tanyakan pada guru atau teman yang mengerti. Yang nomor 6, untuk pelajaran non-eksakta,
Yang tidak menggunakan rumus-rumus, cobalah sambil berbicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal itu untuk menguji berapa persen Anda menguasai materi yang baru dipelajari. Yang nomor 7, untuk pelajaran eksakta atau pelajaran yang menggunakan rumus-rumus, upayakan Anda tulis rumus-rumus tersebut pada folio, kertas karton, manila, dan lain sebagainya. Tempelkan atau gantungkan pada tempat belajarmu atau di kamarmu agar sering terlihat dan mudah untuk mengingatnya. Yang nomor 8, kerjakan latihan-latihan soal sebanyak-banyaknya dan catat temuan-temuan soal yang belum dimengerti untuk ditanyakan kepada teman atau guru yang mengerti. Yang nomor 9, seringlah mendiskusikan atau menanyakan soal-soal atau materi pelajaranmu baik dengan teman maupun bapak ibu guru. Yang terakhir, upayakan kelompok belajar kecil yang solid. Stephen R. Covey dalam bukunya berjudul 7 Habits of Highly Effective People memaparkan 7 langkah yang bisa Anda kembangkan untuk mendapatkan belajar yang efektif. Langkah yang pertama, bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Ini merupakan tolak ukur sederhana Anda sudah berusaha menentukan sendiri prioritas waktu, sumber-sumber terpercaya dalam mencapainya. Langkah yang kedua, pusatkan dirimu terhadap nilai dan prinsip yang kamu percaya. Artinya, tentukan sendiri mana yang penting bagi dirimu. Jangan biarkan teman atau orang lain mendikte kamu apa yang penting. Yang nomor 3, kerjakan dahulu mana yang penting. Kerjakanlah dulu prioritas yang telah Anda tentukan sendiri. Langkah yang keempat, anggap dirimu berada dalam situasi competition, bukan situasi win-win lagi. Competition adalah merupakan gabungan dari kata cooperation, kerjasama, dan competition atau persaingan. Jadi, selain sebagai teman yang membantu dalam belajar bersama, anggaplah dia sebagai sainganmu juga dalam kelas. Dengan begini, Anda akan selalu terpacu untuk melakukan yang terbaik. Do your best di dalam kelas. Langkah yang kelima, pahami orang lain, maka mereka akan memahamimu. Banyaklah belajar memahami orang lain sehingga orang akan memahami Anda. Langkah yang keenam adalah cari solusi yang terbaik. Cari solusi yang lebih baik. Bila Anda tidak mengerti bahan yang diajarkan pada hari ini, jangan hanya membaca ulang bahan tersebut. Coba cari cara lainnya. Misalnya, diskusikan bahan tersebut dengan guru, teman, kelompok belajar. Yang nomor 7 atau yang terakhir adalah tantang dirimu sendiri secara berkesinambungan. Dengan cara ini, belajar akan terasa mengasyikkan dan mungkin kamu mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.